Kali ini hari Rabu tanggal 3 Agustus 2021. Kita akan membahas sebuah situasi yang cukup paradoks. Indonesia ini secara data berdasarkan indeks kelaparan di dunia, termasuk dalam negara-negara yang baru naik ke level menengah. Tadinya ada tingkat yang agak parah. Tapi di Asia Tenggara posisi kita sebetulnya masih cukup tertekan. Tapi pada saat yang sama kita menemukan data juga bahwa ada bertonton makanan yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara optimal, ternyata terbuang sia-sia. Ada sejumlah makanan yang terbuang, baik itu dalam proses dari sejak panen di perkebunan atau lahan pertanian sampai ke tempat penjualan, supermarket atau restoran, atau ada juga yang terbuang ketika sudah disajikan di meja-meja restoran atau di meja makan atau setelah dijual di supermarket. Nilainya ternyata luar biasa. Kita akan membahas tentang rugi triliunan akibat buang-buang makanan. Triliunan. Nilai yang sangat luar biasa. Berapa nilainya kita akan bahas nanti. Saya sudah bersama dengan dua orang narasumber untuk membahas persoalan ini dan bagaimana mencari solusi supaya ini bisa diatasi. Yang pertama, ada Dr. Arief Daryanto, pakar ekonomi pertanian FEM IPB yang juga dekan Sekolah Vokasi IPB University. Apa kabar Pak Arief? Baik, alhamdulillah Pak Gardi, selamat malam semuanya dan salam seroja, salam sehat rohani jasmani. Salam seroja, sehat rohani jasmani. Dan satu lagi teman saya, Yorin Halatu, seorang influencer yang juga praktisi marketing communication. Dia sangat aktif di media sosial dan juga sangat peduli dengan soal lingkungan semacam ini. Apa kabar Yorin? Baik, apa kabar Mas Hardi? Apa kabar semuanya? Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah di-invite ke sini. Terima kasih. Yorin, kita akan simak dulu seberapa pelik masalah ini. Pak Arief mungkin bisa menceritakan secara singkat apa yang dihadapi oleh Indonesia dalam persoalan buang-buang makanan ini. Istilah ilmiahnya apa tadi? Mungkin food loss and waste. Food loss and waste. Food loss and waste. Yes. Seperti apa sih problem yang kita hadapi ini, Pak Arief? Ya, baik. Tadi Mas Hardi membuka ada paradoks ya. Di satu pihak kita menghadapi apa yang disebut dengan fenomena triple burden of malnutrition gitu ya. Oke. Kita menghadapi anak-anak yang stunting yang masih jumlahnya sangat besar. Kita juga menghadapi masalah obesity dan juga kita menghadapi persoalan defisiensi mikronutrien gitu ya untuk vitamin A, hemoglobin dan lain sebagainya, dan kita banyak sekali penduduk miskin di Indonesia. Nah tadi Mas Hardi mengatakan bahwa kehilangan ekonomi akibat food loss and waste ini luar biasa besar. Ya, Mbak Yorin, angka yang kami peroleh yang terbaru ya dari Bappenas studi dengan beberapa lembaga penelitian internasional, kehilangan ekonomi akibat food loss and waste ini adalah ya selama tahun 2000 sampai 2019 ini rata-rata antara 68 sampai 568 triliun rupiah per tahun. Berapa ulang Pak Arief? 68 sampai 568 triliun rupiah per tahun. Triliun rupiah. Triliun rupiah. Sampai 568 triliun rupiah. Ya, kira-kira kira-kira 5% GDP atau 3% sampai 4,8% GDP. PDB ya, produk domestik bruto gitu. Terbuang begitu saja. Terbuang. Nah, ini kita harus membedakan antara food loss and food waste gitu ya. Kalau food loss ini adalah kehilangan makanan sebelum prekonsumsi gitu ya, sebelum prekonsumsi. Jadi kalau food loss itu pre-consumption gitu ya, jadi kehilangan di produksi, kehilangan di pasca panen dan juga penyimpanan, kehilangan di pemrosesan dan juga pengemasan. Itu yang namanya food loss. Tetapi kalau food waste adalah penurunan kuantitas makanan yang dihasilkan dari keputusan dan tindakan pengecer layanan makanan dan konsumen. Jadi persoalan distribusi dan pemasaran, konsumsi itu namanya food waste. Jadi ada food loss and food waste. Nah,
ada yang disebut dengan studi FAO yang namanya stereotype ya. Jadi kalau di negara berkembang itu proporsi food loss itu lebih banyak dibandingkan dengan food waste-nya. Tapi kalau di negara maju itu lebih banyak food waste daripada food loss kita. Nah ini kita bisa melihat nanti sebabnya kenapa food loss ini besar ya, karena persoalan infrastruktur, karena makanan teknologi, ataupun karena produk pertanian itu kan perishable ya, mudah rusak ya, maka cold chain marketing system, infrastruktur, penanganan pasca panen itu juga merupakan persoalan yang harus kita benahi. Di samping itu persoalan logistik ya, persoalan logistik, jadi persoalan penyimpanan, sebagaimana kalau kita ketahui contohnya saja di bidang yang saya tekuni, ekonomi peternakan ya, kenapa 80% untuk konsumsi daging ayam itu Mbak Yorin ya, itu 80% masih live bird gitu kan. Kalau live bird kan kalau di pasar basah hari itu harus terjual kan, kalau enggak ya nanti mereka akan memberikan jumlah tambahan pakan yang mahal sekali. Nah, karena itu ke depan harus cold chain marketing system gitu. Jadi harus hilirisasi ya. Jadi istilahnya downstreaming activities harus diperbaiki, hilirisasi supaya food loss and food waste itu akan terkurangi gitu. Jadi menurut saya tadi kalau dikaitkan dengan penduduk miskin misalnya ya, data daripada studi ini luar biasa. Jadi menurut saya kalau kita bisa menghilangkan persoalan food loss and food waste ini, maka sebenarnya semua penduduk miskin di Indonesia itu bisa makan, bisa diberi makanan dari kehilangan food loss and food waste ini. Gitu kira-kira. Kira-kira komposisinya itu antara food loss dan food waste di Indonesia berapa banding berapa? Jadi kalau kita lihat ya Mas Hardi, kalau kita lihat food loss and food waste ini tergantung daripada komoditinya Mas. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya tahap rantai pasok ya, dengan kehilangan ekonomi terbanyak atau food waste itu antara 6,8 sampai 23 juta ton per tahun Mas. Ini 6,8 sampai 20. Ini tahap rantai pasok ya. Nah, lalu kategori komoditas dengan kehilangan ekonomi terbanyak itu adalah tanaman hortikultur Mas. Sayur. Itu hortikultur termasuk sayur mayur dan buah-buahan. Itu 18 sampai 199 triliun rupiah per tahun. Nah, lalu kemudian kategori ekonomi akibat food loss and waste untuk 11 pangan NBM, neraca bahan makanan ya. Itu kan ada 11 komoditi ya. Nah, itu kategori komoditis dengan kehilangan ekonomi terbanyak itu padi-padian Mas. Nilainya 32 sampai 161 triliun rupiah per tahun gitu ya. Itu dua-duanya. Ini untuk food loss and food waste tidak dipisahkan dalam konteks ini Mas. Ya. Jadi dalam konteks ini kita tidak. Tetapi kalau kemudian kita lihat berdasarkan nutrition loss gitu ya. Jadi kehilangan energi dari food loss and food waste ya, itu antara 50 sampai 105 juta kilokalori per tahun Mas, atau setara dengan porsi makan 65 sampai 137 juta orang per tahun kita. Jadi kalau di Indonesia ini jumlah populasi yang kelaparan yaitu 19,4 juta orang, ya sudah 14 sampai 30% saja dari food loss waste itu yang tidak layak makan tadi, yang katakan makan dapat dipulihkan misalnya dari food loss waste, maka kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia yang kelaparan dapat terpenuhi gitu Mas. Itu paradoksnya tadi kan Mas. Jadi kita maka itu karena di satu sisi kita masih ada problem di kelaparan, global hunger index kita masih cukup jelek. Bahkan di Asia Tenggara kita termasuk yang paling buruk. Nah, di sisi lain ternyata kita punya data juga bahwa kita adalah negara yang paling boros dengan makanan dan dibuang begitu saja. Ya, karena itu saya sangat bahagia sekarang ini kesadaran pemerintah ya untuk mengurangi food loss and waste itu sedemikian besar, lalu kemudian juga dikaitkan dengan Sustainable Development Goals dan juga Food and Agriculture Organization juga dalam konteks ini adalah leading organization untuk meminimisasi food loss and waste di seluruh dunia, karena besar daripada food loss and waste
di seluruh dunia itu besar sekali, Mas. Sepertiga global agriculture production is lost and waste, Mas. Sepertiga itu, Mas. Sepertiga, Mas. Nah, ini kan luar biasa, Mas. Sepertiga loh, Mas, jumlah daripada. Tadi dikatakan kalau yang loss itu lebih banyak urusan infrastruktur, teknologi, lalu kemudian juga sumber daya lah yang betul. mengelola sistemnya itu secara lebih efisien. Betul. Tapi kalau waste itu kan lebih banyak ke perilaku. Ya. Jadi sebenarnya juga keduanya ada perilaku juga sih, Mas. Ada perilaku juga yang tadi juga karena nggak efisien itu karena perilaku juga. Misalnya katakanlah kekurang tahuan ya producers di dalam menyimpan makanan, storage, ya, transportation and so on gitu ya, tidak mengemas dan lain sebagainya, itu kan juga perilaku producers juga dan infrastruktur kan, Mas. Oke. Ini data yang saya catat dari FAO, sampah makanan di Indonesia 2019 itu mencapai 13 juta ton per tahun. Itu yang waste saja. Jadi yang berasal dari hotel, catering, retail, dan restoran. Jadi artinya kalau 13 juta ton per tahun, berarti satu orang 300 kilogram membuang makanan dalam setahun. Rata-rata satu orang membuang 300 kilogram, dan kalau 300 juta ton, itu setara dengan kira-kira 27 triliun rupiah dari waste-nya aja, makanan yang terbuang. 27 triliun rupiah makanan yang terbuang ketika Anda tidak menghabiskan makanan yang Anda pesan di restoran, Anda kemudian juga tidak menghabiskan makanan yang Anda makan di rumah, atau kemudian juga supermarket membuang sebagian produk makanan yang dianggap ya bentuknya tidak bagus, lalu kemudian ada sedikit banyak yang ada kena titik-titik bintik-bintiknya. 27 triliun rupiah. Yorin, apa yang Anda bayangkan? Halo, luar biasa ya, kaget sih bacanya. Datanya memang ternyata ngeri banget ya gitu. Selama ini cuman mikir concernnya nggak segitunya sih, karena memang ya, selalu peduli lah dengan banyak kayak sampah gitu, apalagi waste foods dan semuanya lah ya, food loss-nya juga tadi. Jadi mungkin kaget sih dengernya segininya parahnya, dan mungkin seneng banget dikasih tahu begini. Jadi mungkin at least kita jadi ada ini ya, paling nggak having it on the radar ya gitu kan. Karena mungkin kalau misalnya kita nggak start doing something sih, itu bakalan cuma jadi data aja kan gitu kali ya, Mas Hardy ya. Tapi perilaku itu menurut Yorin, perilaku orang tidak menghabiskan makanan, atau kemudian juga dia belanja begitu banyak makanan dari supermarket sampai ke rumah, lalu tahu-tahu expire begitu saja, dibuang begitu saja. Menurut Anda perilaku semacam ini lazim di Indonesia, atau ya hanya sebagian orang saja? Gini, kalau saya selalu berpikir bahwa mengenai hal ini, semua orang sebenarnya tidak ada yang mau membuang-buang makanan. Saya selalu yakin bahwa semua orang nggak mau buang-buang makanan. Hanya saja mereka mungkin nggak gitu tahu, nggak begitu concern mengenai akibatnya terhadap lingkungan, terhadap global warming. Mereka tidak mengerti bahwa ketika mereka mungkin melakukan sesuatu, mungkin perubahan atau movement itu, mereka actually can do solving the hunger gitu ya. Jadi mungkin itu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya yang harus ditingkatkan itu awareness-nya, karena sebenarnya artinya ketidaktahuannya itu mendasar sekali. Iya, itu normal sih. Saya rasa yang memang yang harus diciptakan sekarang adalah kesadarannya dulu itu, bahwa kalau udah ada radar, kalau kita sudah mendengar, itu somehow kita bakalan di bawah alam sadar, kita akan inget gitu. Karena mungkin itu yang jadi problem ya. Mereka tahu, cuman mereka harus diingetin gitu sih. Mereka tahu. Jadi problemnya adalah mengingatkan, dan itu menyatakan bahwa ini adalah problem yang serius. Oh, serius sekali. Sejauh ini kan Yorin saja sebelumnya nggak sadar dengan soal ini ya? Saya kebetulan selama 3 tahun ini, saya cerita sedikit boleh ya? Ya. Jadi waktu Mas Hardy ngajak join mengenai isu ini ya, ini lucu banget karena saya ini dikenal teman-teman 3 tahun ini sudah sebagai orang yang hampir tidak pernah membuang makanan.
So ini nggak bohong, seriusan. Jadi boleh tanya teman-teman dekat saya. Ya, Saya ya. tuh hampir nggak pernah buang makanan. Saya sayang makanan, dan itu yang saya udah punya 2 anak, dan itu yang saya ajarin juga ke anak-anak saya. Tapi mungkin jujur tidak concern segitunya tentang datanya ya, segitu parahnya akibat dari food waste ini gitu. Jadi ya intinya adalah mungkin pola hidup ya, pola hidup manusia yang bisa ngerubah itu semua sih kalau saya lihat ya gitu. Karena kalau kita bicara mengenai, kan orang bilang if you don't shout, kalau lo nggak teriak-teriak, orang nggak akan bergerak gitu kan gitu. Tapi nggak ya gitu. Tapi kan kadang-kadang approach kita ke orang-orang itu kadang-kadang sulit ya, karena kita hidup di negara yang orang suka party, orang suka arisan, orang suka pesta gitu kan ya. So itu nggak bisa dipungkiri bahwa kita memang berada di kehidupan yang kumpul-kumpul, makan-makan adalah tradisi gitu. Jadi mungkin polanya harus dirubah, sistemnya. Kalau kita bicara secara keseluruhan, regulasi pemerintahnya harus dirubah mengenai penumpukan food waste dari restoran-restoran dan lain-lain. Tapi mungkin kalau saya pribadi lebih pengen kita tingkatkan awareness-nya. Gitu dulu kali ya, Mas Ardi. Apa saja awareness yang harus ditingkatkan, kita lanjutkan lagi ke Pak Arief. Seperti apa problem yang dihadapi oleh Indonesia? Apakah ini sudah juga memang menjadi kesadaran? Yorin mungkin mewakili sekian banyak masyarakat kelas menengah perkotaan, terdidik, sangat kosmopolitan, tapi ternyata juga baru ngeh dengan data yang sedemikian parah ini, Pak. Ya, jadi saya setuju dengan Mbak Yorin ya, untuk meningkatkan awareness terkait dengan food loss and waste ini, tapi tidak hanya di kalangan konsumen, tetapi juga policy makers. Ya, dan juga karena apa namanya, persoalan food waste ini adalah from farm to table business gitu ya. Jadi from field to plate gitu, dari usaha, kebun ke piring, dari usaha tani sampai kepada makanan yang tersaji di atas piring kita. Jadi from farm to plate. Jadi kalau kita lihat data-data daripada apa namanya FAO misalnya, Mas Hardi, persoalannya size ya dari food loss and waste ini 10% di production stage gitu ya, 7% di post harvest handling, storage and distribution. Lalu 1% di processing, 6% di market system, dan juga 9% consumption. Jadi kalau kita lihat tadi yang disampaikan oleh Mbak Yorin tadi betul. Jadi the drivers and also sebab daripada food loss and waste itu dari farm sampai kepada plate stage gitu. Jadi misalnya kalau di developing countries tadi, misalnya di negara berkembang, itu lebih banyak terjadi food loss. Jadi apa penyebabnya? Yaitu lack of investment ya in farm equipment. Jadi kalau harvesting banyak yang loss kan gitu ya. Threshers itu banyak sekali yang loss, terbuang gitu ya. Lalu kemudian juga packaging gitu ya. Jadi istilahnya kemasan, dan juga kalau kita menjual komoditi atau bahan baku kan sifatnya bulk, tidak distandardisasi dan tidak di grading dan tidak di package gitu ya. Kemudian juga low level of processing, jadi prosesi atau pengolahannya tidak terlalu diprioritaskan, dan juga lack of cold chain infrastructure gitu. Nah, kalau dari sisi consumers misalnya, saya setuju misalnya bahwa saat ini konsumer itu sangat-sangat peduli sebenarnya dengan istilahnya itu date marking rules gitu ya. Dan seringkali kalau sedang ada diskon gitu ya Mbak Yorin ya, di supermarket kita beli sebanyak-banyaknya, masuk ke lemari es atau ke freezer, lupa bahwa sebenarnya close to the due date gitu, terus kemudian kita lupa, lalu kemudian pada saat kita mau makan, loh kok sudah kadaluarsa gitu ya. Lalu juga kemudian banyak sekali supermarket yang peduli ya tadi dengan grading and standarisasi. Kalau jualan buah-buahan atau sayur mayur kan kualitas yang sangat bagus ya, jadi grade atau standar yang sangat bagus. Lalu yang tidak bagus itu dijual kemana kan gitu kan?
Kalau mereka tidak memiliki channels, ya akan terbuang juga, buang percuma juga. Jadi too much choice gitu ya di supermarket gitu ya. Sehingga sekarang ini Mbak Yorin ya, saya kira kesadaran masyarakat itu sudah mulai ya muncul ya. Misalnya kalau kita lihat di Indonesia ya ada kampanye support local food gitu kan ya. Itu satu, saya kira ini dekat dengan sumber produksi sehingga kita bisa memanage food waste and loss itu dengan lebih. Dari mana support local food bisa ikut mengurangi food loss and waste ini gimana? Ya, jadi misalnya kita membeli makanan, kita membeli barang komoditi pertanian, buah-buahan dekat dengan producers gitu kan. Sehingga memperpendek rantai pemasaran. Lalu kemudian di Korea ya Mbak Yorin, kita sebagai consumers barangkali kita bisa meniru gerakan mereka namanya pay as you throw fees gitu. Jadi kalau kemudian kita makan di restoran berlebih, itu akan kena denda gitu. Lalu kemudian di Korea juga ada gerakan namanya no leftovers day gitu. Lalu kemudian tadi Mbak Yorin ya, kita senang kumpul-kumpul, arisan, pernikahan. Itu kan seringkali prediksi ya untuk siapa yang datang ya, itu kan sulit sekali. Makanya budaya RSVP gitu ya Mbak Yorin, itu sangat penting. Saya sendiri punya pengalaman yang selalu saya ingat ya Mbak Yorin dan juga Mas Sardi ya. Saya ketika itu diundang oleh Maastricht School of Management yang lokasinya itu jauh dari perkotaan gitu ya. Lalu kemudian hotel itu bertanya sama saya, apakah saya perlu disiapkan makan malam atau tidak gitu kan. Ya saya katakan nggak usah deh, bayangan saya ya kalau nggak tidak memesan di hotel, maka saya bisa jalan-jalan mencari makanan gitu ya. Sampai ke sana jam 9 malam Mbak Yorin. Ya, dapur hotel udah tutup, jauh dari kota gitu kan. Untung ya teman saya bawa instant noodles gitu Mbak Yorin ya. Jadi memang kalau RSVP ini memang betul-betul harus diterapkan. Kemudian juga di China juga ada gerakan I'm proud of my clean plate gitu. Nah, menurut saya ke depan perlu kampanye nih Mbak Yorin, saya dukung misalnya food wise gitu ya. Jadi makan bijak gitu ya Mbak Yorin. Kebetulan nama saya Arif, tapi kalau makan Arif kan nggak bagus kan. Kalau makan bijak gitu kan bagus gitu loh Mbak Yorin ke depan. Jadi menurut saya awareness itu sangat-sangat penting. I do agree with that gitu. Kira-kira gitu Mas. Makan bijak. Iya, jadi misalnya food wise campaign lah ya, makan bijak ya, misalnya stop wasting food gitu, save food gitu, love food gitu ya. Jadi artinya kalau kita mencintai makanan ya kita jangan kemudian memiliki makanan yang berlebih, dan kalaupun mau close duduk dan sebagainya harus berbagi gitu. Menurut saya yang demikian, dan saya kira sekarang sudah maju kok. Kemudian misalnya saya lihat ya wedding organization ya, wedding event organization gitu. Itu sekarang udah mulai menawarkan jasa bahwa nanti kalau kelebihan langsung dia kemas dan kemudian dikirimkan to the needies gitu ya, kepada yang memerlukan, rumah yatim dan lain sebagainya, ke masyarakat miskin. Itu mereka juga sudah mulai menawarkan jasa yang seperti ini gitu. Baik, jadi selama ini memang semuanya lebih banyak inisiatif dari warga. Di negara-negara lain pun begitu, Pak Arif? Saya kira namanya harus aksi bersama, Pak. Karena tadi persoalan food loss and waste ini kan dari level usaha tani, feed level gitu ya, dari ketika berbudidaya sampai kepada persoalan consumers. Nah, ini Mbak Yorin tadi kan banyak sekali bercerita ya dari sudut pandang consumers gitu. Padahal di negara berkembang food loss ini jauh lebih besar. Nah, ini saya kira pemerintah juga harus aware ya. Tadi awareness itu tidak hanya di tingkat konsumen, tetapi juga bagaimana menyelamatkan food loss ini di level pre-consumption kan gitu kan. Baik. Dan Famers, Anda juga seperti biasa kami undang untuk ikut berpartisipasi membahas mengenai persoalan yang sangat pelik ini. Rugi triliunan rupiah kita gara-gara buang-buang makanan tanpa kita sadari. Dari food loss and waste ini tadi
Pak Arief Daryanto menghitung 68 sampai 568 triliun. 568 triliun. Bukan saya menghitung, Pak, itu dari Bappenas ya, Pak. Dari Bappenas? Ya, dari jauh lebih besar dari nilai bansos yang dibagikan pada saat pandemi ini. Betul. Nilai yang terbuang itu jauh lebih besar dari nilai bansos yang dibagikan. Jadi ini memang sangat luar biasa. Silakan Anda yang berinteraksi, Anda bisa melambaikan tangan, raise your hand, atau juga bisa menuliskan di kolom chatroom yang tersedia. Sambil jangan lupa juga tetap dukung kanal Fame Station dengan mensubscribe, lalu kemudian juga bisa memberi tanda like atau memberi komentar dan membagikan setiap tayangan yang kami sajikan. Sekarang saya ke Mbak Yorin lagi. Apa yang bisa dilakukan dengan situasi yang seperti tadi disemukan oleh Pak Arief Daryanto? Bagaimana ini bisa tersebar ke makin banyak orang dalam kesadaran? Sayang loh, triliunan rupiah. Iya. Waduh, serem banget ya. Tapi kaget sih, ternyata food loss-nya lebih besar daripada food waste ya. Mungkin, ya, tapi kalau di Indonesia ya, di negara berkembang, karena produksi pertaniannya, teknologinya masih rendah, jadi banyak bocornya, segala macam. Masuk akal sih, mungkin karena kalau kita bicara di pertanian, mungkin ketika mereka niatnya untuk menjual ke katakanlah untuk diproduksi lagi, kadang-kadang mereka hanya akan memetik buah yang perfect lah istilahnya gitu ya. Akhirnya betul ya, Mas Arief ya. Jadi saya jadi mikir ke sana nih gitu. Mungkin make sense ya. Mungkin itu juga harus dirubah. Mungkin itu mungkin itu pertama mungkin ya saya perhatiin. Lalu di transit mungkin ada buah-buah juga yang akhirnya selama perjalanan busuk gitu ya. Jadi mungkin masuk akal kalau food loss ternyata lebih besar dari food waste gitu ya. Ya mungkin itu sih mungkin susah ya kalau kita bicara mengenai food loss, kan kita berarti itu ranahnya mungkin ada di kalangan pemerintah, lalu kemudian pelaku industrinya ya. Benar, karena butuh edukasi edukasinya perlu mendalam tuh, karena kadang-kadang para petani atau yang yang berkebun sendiri nggak concern dengan hal itu ya gitu. Cuman kalau kita bicara food waste sih mungkin ya itu juga gede kok ruginya. Iya, rugi juga. Gede, tapi kalau mungkin saya nggak tahu ya apakah kalian pernah dengar atau enggak, tapi kalau di luar negeri itu sudah ada yang namanya, kalau saya nggak tahu kalau di kampus-kampus, tapi kalau di luar negeri itu sudah ada kantor-kantor yang menyediakan leftover table. Jadi kalau misalnya mereka di kantor tuh misalnya ada donat sisa, terus mereka bakalan pencet bel. Itu artinya kalau belnya nyala ada leftover dan mereka bisa sharing. Gitu. Mungkin itu salah satu hal-hal yang bisa dilakukan di sekeliling kita sih gitu. Terus mungkin membiasakan diri untuk selalu kalau saya pribadi, saya selalu berusaha untuk membiasakan makan tuh bersih ya, dalam arti kalau saya ngerasa saya pesannya banyak, saya akan ambilnya sedikit karena mungkin saya bakal makan lagi nanti gitu. Kalau saya makan lagi nanti tapi saya udah acak-acak pakai tangan, gitu ya. So, jadi itu juga harus dibiasain tuh. Itu kalau di rumah ya mungkin. Apalagi ya, mungkin kesadaran yang teman-teman Yorin ini lah yang sering kumpul-kumpul, lalu kemudian arisan, lalu pesta-pesta makanannya banyak. Ini bisa nggak sih dibudayakan? Ambil yang kira-kira akan habis gitu. Bisa kok, saya yakin saya bisa. Saya rasa kalau memang kita memberikan tulisan gitu ya, tolong ambil secukupnya gitu. Saya rasa selama memang itu bukan secara sopan mungkin nggak apa-apa. Tapi mungkin tadi saya setuju banget dengan kata Mas Arief, mungkin RSVP itu adalah hal yang harus dibiasakan gitu. Iya, dan mungkin kita terbiasa dengan itu istilahnya kalau makan parasmanan ya gitu. Mungkin itu juga salah satu bentuk dari waste juga ya gitu ya, mungkin karena sisanya bakalan kebuang. Mungkin kalau kita biasa reservation terus sudah ada menu dan mungkin sebelumnya sudah ditanya, oke, lo mau makan apa nih, tulis di sini gitu. Kalau wedding mungkin bisa seperti itu gitu kan. Mungkin nggak bisa di eksekusi ke semua pernikahan ya, party gitu. Tapi paling tidak harusnya sih
pasti adalah beberapa pihak yang mulai concern dengan Jadi kalau hal untuk itu. memulai kampanye kepada masyarakat sekeliling, penggunaan sosial media segala macam dengan isu semacam ini itu memungkinkan? Memungkinkan, karena orang Indonesia itu adalah orang-orang yang sebenarnya concern banget dengan isu humanity ya sebenarnya gitu. Kita kasihan sama orang-orang susah gitu kan. Again, kalau kita sentuh di situ gitu ya, humanity side-nya sebenarnya mereka pasti akan peduli kok gitu. Maksudnya yuk kita cek kulkas kita, yuk kita buka yang misalnya mungkin ada jus yang udah hampir itu sesuatu yang kita harus terus-terusan gitu. Mungkin di posting lagi, yuk kita cek hari ini, kita cek kulkas kita yang sudah mau expired, yuk kita kasih sama teman-teman yang butuhkan gitu. I think it's doable kok gitu. Ya seperti itu lazim, Pak Arief. Ya, saya kira hal seperti ini, promosi ini kan harus cari isu atau tema yang atraktif ya, Mbak Yorin ya. Saya ingat misalnya ada peribahasa atau idiom ya dalam bahasa secara Inggris, subliminal mungkin ya, Pak. Ya, dalam bahasa Inggris itu ini Mbak, waste not, want not gitu ya. Waste not, want not itu artinya bahwa jika Anda tidak membuang sesuatu, jika Anda ke depan membutuhkan, so pasti ada gitu. Jadi istilahnya waste not, want not ya, idiom gitu. Nah, lalu untuk masyarakat luas, saya kira kalau pemerintah menjalankan ya model-model, ini kebetulan kita di lingkungan Fakultas Ekonomi Manajemen ya. Kalau kita kemudian menjalankan prinsip atau model circular economy ya, ekonomi circular, zero waste gitu ya, ekonomi ini juga akan membantu ya untuk itu kita. Jadi sebenarnya masyarakat negara maju memang lebih aware duluan ya daripada negara berkembang ya. Saya dan Bu Sahara, Kepala Departemen Ilmu Ekonomi, tahun 2016 diundang ke Australia oleh Crawford ya Foundation gitu. Itu sudah membicarakan tentang tema waste not, want not, yang dikaitkan dengan food security, Mbak Yorin. Karena kan kehilangan makanan itu kan mempengaruhi availabilities gitu ya, mengurangi ketersediaan makanan. Padahal availability itu adalah merupakan salah satu komponen penting dari ketahanan pangan. Lalu juga tadi misalnya, kalau kemudian food loss and waste itu terjadi, pemborosan sumber daya, ya, air yang digunakan, lalu kemudian juga bahan baku yang digunakan, energi listrik, bahan bakar, dan juga energi yang dikeluarkan oleh petani atau aktor ekonomi, itu kan percuma tak bergun gitu ya, percuma dan juga tak berguna gitu. Jadi menurut saya sebagai influencer, saya kira kalau bisa membantu ya dalam tema-tema yang menarik gitu ya, untuk menggelorakan ya kepada masyarakat tentang pentingnya kesetaraan food loss and waste ini akan sangat bagus. Lalu kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari, saya kira masyarakat juga sudah mulai menggunakan prinsip-prinsip yang disebut dengan reduce gitu ya, lalu kemudian juga reuse, recycle, and also recover gitu ya. Dalam soal makanan bisa seperti itu, Pak Arief? Bisa. Contoh misalnya sekarang itu kayak Black Soldier Supplier ya, Mangut ya. Itu kan juga sisa-sisa makanan yang kemudian digunakan lalu kemudian bisa jadi pupuk organik dan lain sebagainya. Jadi recycle itu sangat-sangat penting, lalu kemudian dimasak kembali gitu dan lain sebagainya kan bisa gitu. Jadi sisa pun misalnya dari hotel, dari catering, dari apa, sisanya dijadikan sebagai pupuk, dijadikan sebagai makanan ternak, itu harusnya ada jalurnya ya. Sangat-sangat memungkinkan, Mas, sangat-sangat memungkinkan gitu. Jadi saya kira perlu pemahaman yang lebih luas ya terkait kemana sih ya food loss and waste selama ini gitu ya. Kalau kemudian kita mengetahui apa yang dilakukan terhadap food loss and waste dan ke depan bagaimana mengurangi gitu ya. Tadi istilahnya itu bahasa Indonesia itu timbulan food loss and waste, karena memang tidak kita inginkan ya Mbak Yorin, namanya timbulan istilahnya, ada istilah baru, timbulan food loss and waste gitu ya. Timbulan gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya ke depan ya, misalnya bagaimana kondisi existing kita lihat ya, bagaimana perilaku masyarakat tadi misalnya. Jadi kalau pemanfaatan sisa makanan ya,
dan juga bahan pangan yang layak makan selama ini dikonsumsi pribadi oleh petani masyarakat di sekitar lahan, dijadikan olahan makanan lain gitu ya. Lalu juga penyumbang yang tadi Mbak Yori namanya ugly food gitu kalau di luar negeri atau bahasa Inggris ya. Ugly food itu makanan yang tidak memenuhi standar kalau dipasarkan di supermarket atau ini ada pertanyaan dari Ibu Lukitawati. Ya. Ini Pak Arif ada pertanyaan. Jadi salah satu upaya meningkatkan income petani adalah memberi akses ke modern market. Betul. Namun ada quality control. Betul. Yang diterapkan sehingga banyak produk-produk yang dianggap tidak memenuhi quality control itu ditolak. Betul. Itu kan jadi waste juga. Ini bagaimana mengatasi begini nih? Ya, jadi saya kira perlu adanya pemberdayaan ya, pendampingan kepada petani gitu ya, supaya mereka memahami apa yang disebut dengan good agricultural practices gitu ya. Jadi bagaimana best practices untuk bertani, bagaimana menghasilkan produk-produk mereka supaya sesuai dengan standar dan juga grading gitu ya. Sama juga kalau kita lihat multinational company dan juga perusahaan kopi nasional yang besar-besar kan juga menjalankan apa yang disebut dengan tidak free trade tapi fair trade gitu ya. Jadi produk-produknya itu harus bersertifikat dan juga bersahabat dengan alam kan gitu ya. Nah, saya kira pemberdayaan ya itu tugas pemerintah dan tugas kita bersama bagaimana petani itu lebih mudah akses kepada supermarket dan tidak juga mudah, tidak hanya standar dan juga grading, tetapi financial scheme ya, skema keuangan itu juga kredit yang bersahabat dengan petani harus juga disediakan kepada mereka. Karena kalau produk-produk yang ditolaknya ini jadinya gimana nasibnya? Ini sampai ke supermarket, kalau dibawa pulang lagi repot juga. Betul. Jadi gini, jadi kalau inilah creativity yang harus dipromosikan kepada para petani, disosialisasikan. Jadi kan yang tadi food loss terutama yang misalnya dijadikan pakan ternak, dijadikan pupuk fermentasi gitu kan, atau ditimbun di storage yang bagus misalnya gitu. Nah, lalu kalau di tingkat food waste ya, di tingkat food waste, nah kebanyakan kan dibuang di landfill ya, atau dibuang ke TPA gitu ya. Ya, tempat sampah. Jadi, lalu diolah dengan pengolah organik skala komunal, contohnya tadi saya sebutkan pengomposan atau BSF tadi ya, butterfly, soldier fly tadi, diberikan ke hewan peliharaan gitu. Yang saya lihat saat ini itu existing pemanfaatan penanganan, dan ke depan menurut saya perlu untuk lebih banyak creativity termasuk food wise dan lain sebagainya tadi Mas Hendry ya. Ya. Jadi tetap si petaninya tetap bisa mendapatkan pendapatan dari produk yang tidak masuk quality controlnya supermarket itu ya Pak Arif? Betul. Nah makanya itu yang disebut dengan local food tadi. Belilah makanan. Saat ini ketika terjadi COVID-19 ya, itu kan sekarang kita lebih senang membeli langsung kepada para peternak, ke petani, dan juga ke nelayan kan, jadi menggunakan istilahnya buy local foods gitu. Nah ini yang menurut saya ke depan perlu untuk juga ditingkatkan. Kalau bicara food waste-nya Pak Arif, ada nggak sih spesifik misalnya restoran jenis apa yang paling banyak menghasilkan food waste, atau makanan jenis apa yang paling banyak menghasilkan sampah terbuang? Ya, nah saya kira saya waktu itu pernah melakukan studi ya dengan Ibu Sahara, atau Ibu Sahara bergabung nggak di sini. Waktu itu kami publish ya di conference gitu, dan saya kira di supermarket pun juga sudah sangat-sangat kreatif Mas Hardi ya. Jadi kalau kemudian mereka menjual buah-buahan yang close to the due dates gitu ya, mereka kemudian olah jadi sirup gitu ya, kemudian jadi jus dan lain sebagainya. They do have creativity to do that gitu. Jadi menurut saya profit motif ya mereka ya untuk karena kan kayak gini, mungkin Yorin bisa konfirmasikan, kalau kita masuk ke restoran Jepang kayaknya sedikit waste-nya ya, karena ukurannya kecil-kecil dan biasanya emang kita habiskan tuh kalau di restoran Jepang. Tapi kalau masuk ke restoran Sunda itu pasti banyak tuh sampahnya tuh. Nggak termakan. Ya. Benar nggak Yorin? Benar banget. Iya. Ada mungkin kelompok jenis-jenis
restoran yang ya ketika kita makan setelah itu lebih banyak menghasilkan sampah dan banyak yang tidak terbuang. Ikannya cuma separuh, nasinya juga di piring karena ngambilnya banyak jadi hasilnya kemudian terbuang. Nah itu mungkin di tempat-tempat seperti itu fokus kampanye dilakukan untuk penyadaran massa warga dilakukan. Iya, bentuknya pasti edukasi secara halus ya, karena kalau kita kasih regulasi langsung, mungkin mereka juga akan kerasa bahwa loh mereka datang ke sini kan karena bayar. Tradisi yang sudah dibuat. Bahwa ketika ke restoran Sunda ya beginilah cara makannya gitu. Cuma mungkin gimana Mas Arif? Ya, Mbak Yorin, menurut saya kalau di restoran Jepang sudah sangat bagus misalnya kalau kita masuk ke sana kan kayak ukuran pakaian ya, mau beli ukuran S atau X atau L sesuai dengan kapasitas perut kita kan, jadi mereka kan menjualnya apakah mau porsi kecil atau porsi besar kan Mbak Yorin ya. Betul. Nah saya kira ini sangat bagus sebenarnya. Berarti kita bikin mungkin by paket berarti ya, dibikin paket ya. Mungkin itu mungkin dibiasakan, mungkin restoran punya paket-paket tertentu gitu ya yang bisa dibuat gitu sesuai dengan porsinya gitu kali ya. Justru saya lihat Mbak Yorin, kalau di restoran all you can eat ini yang barangkali itu lagi ya. Seringkali kita kalap duluan di table kita yang kemudian banyak leftover. Yes, kan, gitu benar banget Mas Arif. Saya malah sebenarnya mau tanya sama Mas Arif, boleh nggak sih Mas Arif? Boleh. Kan maksudnya ini ada yang menghitung itu kan dari Bappenas ya? Iya. Lalu data itu untuk apa? Apa yang mereka lakukan dengan data tersebut? Ya, jadi gini Mbak, jadi mereka ingin memetakan perilaku. Tadi kan Mbak Yorin mengatakan promote awareness gitu kan ya. Jadi kalau kemudian promote awareness, itu semua level harus bergerak. Kalau kita lihat misalnya pemangku kepentingan, ya multi stakeholders yang ada di dalam food loss and waste ini kan tadi dari penanaman sampai pemanenan, lalu penanganan pasca panen dan juga termasuk pemrosesan dan distribusi kan Pak. Jadi misalnya contoh di pemrosesan distribusi itu kan ada petani, ada tengkulak, ada asosiasi petani, ada bulog, ada pihak swasta LSM, ada Kementan, Kemendak, dan juga Kemenperin gitu. Nah itu diidentifikasikan Mbak, sebab-sebabnya. Lalu kemudian nanti intervensinya kan Mbak ya, misalnya contoh, kalau di penanaman sampai kepada pemanenan tadi, infrastruktur tadi ya, jalan, listrik, air, irigasi belum memadai, ya access to services and also inputs, kemudian juga bagaimana program penyuluhan tadi kata Mbak Yorin kurang gitu ya, belum merata dan juga tidak bersinergi, tidak berkelanjutan, misalnya sulit mengakses pinjaman dana, misalnya kurangnya efektivitas kartu tani, misalnya adanya konversi lahan yang demikian besar, lalu petani merupakan pelaku usaha dengan nilai tambah dan benefit yang paling kecil atau fair trading. Jadi kalau saya lihat Mbak, di Asia Timur tuh ada gerakan yang sangat bagus untuk mengurangi food loss and waste, adalah yang disebut dengan industrialisasi sektor ke-6 Mbak. Saya waktu belajar itu saya pikir kalau industrialisasi sektor ke-6 mesti ada yang kelima, keempat, ketiga, kedua, dan satu. Ternyata enggak, ini falsafah Mbak Yorin dan juga Mas Hardi dan juga para pemirsa yang lainnya ya. Jadi industrialisasi sektor ke-6 ini adalah bahwa the primary sector, the secondary and also the services must be done simultaneously locally gitu. Jadi artinya bahwa petani tidak hanya menjual the raw materials but diproses, itu kan secondary sektor ya Mbak ya, manufacturing yang secondary. Tetapi juga dikemas atau dijajakan di restoran yang dimiliki oleh mereka. Jadi kenapa disebut industrialisasi sektor yang ke-6? Karena 1 primary sektor plus 2 nilai tambah yang dihasilkan dan juga nilai tambah yang dihasilkan oleh service 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Nah multiplier efeknya kan besar sekali, 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6 kita. Nah jadi dengan demikian maka food loss di tingkat, jadi langsung ke 6 itu dari 1 kali 2 kali 3. Betul. Okay. Nah, yang barangkali sekarang 6 ya. Ya di Asia Timur itu sangat-sangat dijalankan sekarang ya, di Korea, di China dan lain sebagainya. Kita juga to some extent konsep agribisnis kan sebenarnya juga bertujuan seperti itu sebenarnya. Just only the term saja kalau mereka sebut the 6th sector industrialization. Dengan demikian Mbak Yorin, dengan demikian maka paling tidak bisa mengurangi tadi food loss and also waste karena kan kalau kita lihat
margin yang terbesar itu di mana Mbak Yorin? Kan di manufacturing dan services kan Mbak? Ya, ya. Nah, kalau itu bisa dilakukan bersamaan, bukan di petaninya. Bersamaan, misalnya kolektif ya, atau koperasi ataupun petani bersama-sama gitu ya, itu akan menciptakan nilai tambah yang luar biasa di pedesaan gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian banyak kok creativity yang bisa dilakukan untuk mengurangi food loss and also waste ini ya. Dan banyak bisa dikaitkan dengan poverty, bisa dikaitkan dengan triple burden of malnutrition tadi. Jadi karena kita masih banyak ya penduduk yang atau balita yang stunting, yang wasting, yang obesity, yang micronutrient deficiency. Kalau dikaitkan dengan ini luar biasa loh manfaatnya Mbak Yorin ya. Saya kira mohon nanti para influencers itu juga tertarik ya untuk mempromosikan bagaimana mengurangi food loss and waste Mbak Yorin. Kalau masalah bahan nanti bisa saya supply itu Mbak Yorin. Oh sama-sama dong kita Mas Arief. Kita bentuk foundationnya mungkin? Boleh. Nah iya jadinya bisa begitu bagus. Karena kalau di luar tuh di China itu presidennya turun tangan langsung ya Pak Arief ya? Betul. Di China presidennya turun tangan langsung. Kalau di luar tuh Anthony Bourdain, chef itu juga jadi promotor yang sangat kencang dalam soal ini. Ya, saya juga mau tanya sama Mbak Yorin, RSVP gitu. Kalau di kita itu seringkali bilang datang tapi nggak datang, yang bilang tidak datang gitu kan gimana cara untuk ini kan masalah culture, masalah budaya. Gitu. Benar. Iya. Gak tahu tuh saya juga. Pengundangnya banyak Pak Arief. Makanya itu kan karena itu banyak sekali food waste ketika normal ya. Di era sebelum COVID itu banyak sekali makanan yang berlebihan karena ada budaya kalau kekurangan makanan itu kan malu kita. Kalau sampai kehabisan makanan di pesta malu. Malu gitu ya. Apalagi kalau kita dosen mengundang mahasiswa gitu ya Mbak Yorin yang mahasiswanya datang banyak yang tidak kita hitung gitu kan. Kalau kekurangan kan malu gitu. Ini kan budaya juga. Gitu. lebih baik lebih daripada kurang kan gitu. Nah ya selalu gitu kita bilang lebih baik lebih daripada kurang. Lalu kemudian terbuang. RSVP menjadi sangat penting gitu. Iya. Betul. Ini dari Ibu Widya Stuti ya. Seperti di Cimory katanya. Cimory ketika menerima produk susu yang bagus tetap menjadi susu, tapi kalau bisa yang grade-nya kurang, dia bisa menjadi keju atau apa ini? Sorry, kelewat. Oke, ya seperti itu ya. Mungkin yang di Cimory dia ada semacam upaya untuk melakukan penyerapan juga sehingga tidak terbuang sia-sia. Lalu yogurt ya keju. Lalu kemudian dari Ibu Vera Lianta. Signifikansi solusi terhadap pengurangan loss and waste food ini sudah kami lakukan di perumahan kami dengan mengumpulkan sisa sayuran dari RT dan penjual sayur dan menjadikan media budidaya maggot yang menjadi pakan alternatif nutrisi untuk usaha lele. Nah, ini merupakan hasilnya dari ibu-ibu. Jadi, sampah dapurnya, kemudian itu tukang sayur dikumpulkan, lalu dijadikan pakan untuk ternak usaha lele, untuk budidaya maggot, dan ya untuk usaha lele. Itu juga mungkin perlu dilakukan di tingkat perumahan-perumahan. Pak Freddy, perlu edukasi atau saran di banner, makanlah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Pada setiap restoran, hotel, setiap kantin sekolah atau kampus, dan acara-acara umum. Nah, itu mungkin Yorin yang terakhir nih tugasnya nih. Sama ibu itu di kompleks tuh. Ya, mungkin kalau misalnya memang mau dibikin suaranya besar ya, gitu. Memang harus ada foundation-nya ya, Mas Arief, gitu. Bahwa kalau foundation-nya sudah ada, kita bisa kolaborasi dengan banyak pihak. Mungkin dari tim-tim yang secara sukarela bisa sosialisasi juga dengan restoran. Oke, kalau misalnya punya makanan sisa, gue jemput jam 5 subuh misalnya, atau enggak jam 1 malam ketika restoran tutup gitu. Itu kita bisa berkolaborasi sih sebenarnya. Itu hal-hal yang sudah dilakukan dengan negara lain kan sebenarnya gitu. Tapi memang kalau kita sekali lagi kalau memang mau gaungnya luar biasa, memang harus ada foundationnya sih. So, I'm ready for that, Mas Arief, kalau kita mau kerjain. That's good. Nah, saya kira tadi Mas Hardi yang disampaikan oleh Mbak Widya Stuti tadi itu contoh the six sector industrialization. Oh gitu ya, sesimpel itu aja. Iya, bahkan di Cimory kan juga ada additional business. Jadi untuk para mahasiswa ataupun anak-anak sekolah ya dari SD, SMP, SMA ataupun TK
itu mereka punya wisata susu. Jadi bagaimana memerah susu itu, anak-anak kota tahu susu tapi nggak tahu sapinya kan gitu ya, misalnya gitu kan. Nah ini kan the sixth sector industrialization. Jadi mereka bekerja sama dengan para peternak ya di sekitar Cimory gitu ya, untuk memproduksi susu yang berkualitas, dan they do have incentive gitu ya. Jadi susu yang berkualitas akan dibeli dengan harga yang lebih mahal gitu. Sehingga ada insentif mereka untuk memproduksi susu dengan kualitas yang sangat bagus. Jadi ada insentif. Ada insentif, ada ukuran, ada grade 1, grade 2, grade 3 dan lain sebagainya. Lalu mereka juga punya restoran juga loh, The Riverside Restoran itu punya Cimory itu sudah sampai kepada restoran menu-menu yang berbasis susu. Nah ini salah satu contoh the sixth sector industrialization. Menu berbasis susu, jadi yang tidak dikemas lalu dijual, susu itu masih bisa dijadikan produk lain yang bisa menghasilkan juga. Lokasinya dekat sungai dan mungkin Mbak Yorin seneng tuh, Instagramable gitu ya, jadi suasananya, lalu kemudian juga suasana restorannya itu Instagramable, lalu kemudian di tempat untuk wisatanya ya, bagaimana peternakan itu dilangsungkan juga anak-anak kan suka Instagramable gitu kan, bagaimana memerah susu gitu ya, itu anak-anak suka, terus kemudian pasti dipublish di Twitter mereka, di Facebook mereka, di Instagram mereka. Nah so simple kan, the sixth sector industrialization. Ya, ini ada Marbawi mencerahkan. Thanks Bu Yorin, Pak Arif ya, sama-sama Bos Marbawi. Baik Pak Arif, ini sekarang pandemi PPKM, restoran banyak ditutup, hotel juga tidak banyak tamu. Kan mestinya ini bisa jadi kesempatan untuk ditata ulang bagaimana cara kita dalam memperlakukan makanan. Oke lah, mungkin kalau yang food loss itu agak rumit karena itu menyangkut banyak sekali pelakunya. Tapi kalau food waste ini kan udah di tingkat konsumsi dengan konsumen dan penjual. Ini kan momentum yang mestinya bisa dijadikan ajang untuk menata kembali bagaimana cara kita mengkonsumsi makanan dengan bijak. Arif? Ya, jadi saya kira nanti di new normal ya, dalam konteks COVID-19 ini ada perilaku ya masyarakat konsumen yang berubah. Yang pertama, yang dahulu biasanya beli langsung gitu ya karena lockdown, lalu kemudian HoReCa ya, hotel, restoran dan juga catering misalnya, maka mereka sekarang mengharapkan membeli dengan e-commerce gitu kan ya, melalui SMS ataupun melalui aplikasi, platform atau aplikasi gitu. Nah ini kesempatan karena konsumen itu ya Mbak Yorin, karena sekarang itu mereka mengandalkan karena COVID-19 kesadaran terkait dengan food safety. Jadi ada shifting. Jadi para petani ini ya atau peternak nelayan tidak harus sekarang berorientasi kepada supply side, tetapi harus demand side. Jadi food safety itu menjadi kebutuhan sekarang. Nah karena itu standarisasi, grading, kemasan itu harus diutamakan. Dan saya punya studi sekarang Mas Ardi dan juga Mbak Yorin ya. Jadi misalnya dalam konteks daging ayam saja misalnya, karena daging sapi mahal, maka daging ayam itu merupakan pilihan konsumen karena the cheapest source of animal protein gitu. Nah, memang kalau kita lihat pemasaran di on farm itu is declining gitu ya, karena daya beli masyarakat menurun. Tetapi yang luar biasa justru hilirisasi, further process itu menjadi luar biasa. Jadi kalau selama ini masyarakat cenderung untuk membeli live bird gitu ya, orientasi live bird, sekarang sudah mulai berubah ke chill atau ke frozen atau further process. Kalau Mbak Yorin kan karena berasal dari kelas atas gitu ya Mbak Yorin, maka pilihannya apa? Ready to eat, ready to serve, dan juga ready to heat kan Mbak. Itu di pasar sekarang sudah luar biasa. Jadi memang konsumen berubah, producers juga harus berubah. Jadi COVID-19 ini harus juga menjadi. Nah, konsumen harus berubah, produser harus berubah, terus pemerintah ngapain? Betul, pemerintah ya harus memiliki regulasi yang bagaimana cost of doing business itu lebih rendah dan sebagai fasilitasi, jangan kemudian regulasi itu tertinggal dengan praktek bisnis yang ada gitu. Ya. Toh mereka sudah menghitung ya. Nah, contoh aja misalnya karena COVID-19 kebutuhan konsumen terhadap food safety itu kan tinggi.
Ya. Nah, lalu siapa yang supervise gitu? Siapa yang memonitor dan menegakkan aturan food safety? Nah, ini kan tugas pemerintah, Mas. Ya kan? Ya, Nah, ya. ini yang saya kira kita semua harus berubah. Kalau enggak, sebagai contoh saya belajar tentang ekonomi peternakan gitu ya. Cina sekarang misalnya belajar dari European Union. Kenapa harga stabil, kemudian juga ketahanan pangan mereka stabil? Karena cold chain marketing system, infrastruktur pendinginnya itu untuk sayur mayur, untuk buah-buahan, untuk perishable goods, itu di Eropa bagus sekali gitu. Dan itu ditiru di Cina. Sementara Cina baru cuma 40%-an. Nah, mereka sekarang itu prioritaskan gitu untuk cold chain marketing system. Ya, nah, kalau kita berapa persennya dari Eropa? Aduh, kita belum ada studi ya, makanya nanti kita usulkan kepada pemerintah untuk membiayai studi seperti ini ya, supaya ke depan aspek logistik ini betul-betul menjadi prioritas gitu. Baik. Jadi kalau enggak kan barang perishable tadi kan ya Mbak ya, food loss-nya akan semakin tinggi gitu karena infrastruktur pendingin kita kurang gitu. Ya. Jadi pemerintah juga selain regulasi berusaha untuk bagaimana bisa meningkatkan efisiensi dalam soal di lahan pertaniannya, lalu kemudian pasca panennya, setelah panennya seperti apa, sampai kemudian itu sampai ke tingkat retail. Ya, dan itu harus bisa. Dan itu tidak mudah, Mas Ferdi, karena menyangkut culture. Nah, ini peranan Mbak Yorin sebagai influencers, Mbak Yorin ya. Terkadang masyarakat lebih senang hot meat, makanya mereka membeli live bird ya, atau membeli daging sapi yang masih digantung, masih digantung gitu kan, daging itu sapi kan namanya hot meat gitu. Terus mereka percaya bahwa ini persepsi aja, frozen meat itu tidak setinggi nilai gizinya dibandingkan dengan hot meat gitu. Nah, ini kan persepsi gitu. Ini kan masalah culture. Jadi harus nurturing. I do agree with Mbak Yorin ya, promosi terkait dengan kesadaran pentingnya mengurangi food loss and waste gitu, dan juga harus berbasis misalnya kalau di dunia peternakan terutama poultry ini kan juga mereka merupakan potensi sumber penyakit zoonosis gitu kalau tidak dikelola dengan sangat baik, karena di situ ada avian influenza. Zoonosis itu penyakit yang menularkan penyakitnya kepada manusia gitu, yang dan bisa mematikan gitu. Nah, seperti ini kan Mbak ya. Jadi menurut saya semua level harus bertindak bersama gitu. Jadi di food loss-nya tadi seperti itu, di food waste-nya juga pemerintah harus bisa mendukung upaya-upaya untuk bisa melakukan perilaku makan yang bijak, makan yang terukur. Mbak Yorin mau ngajak siapa lagi untuk bisa bergabung menyuarakan soal ini? Banyak sih teman-teman yang concern dengan hal ini ya. Mungkin nanti kita lihat lah ya ke sana, ke apalagi sebenarnya Gen Z itu adalah orang-orang yang sebenarnya lebih kritis. Nah, itu maksudnya itu. Karena mungkin angkatannya Pak Arief kan cuma Pak Arief aja yang concern soal itu. Ya, kayaknya akan lebih mudah untuk merubah behaviors yang lebih mudah sebenarnya, karena mereka masih kritis gitu. Jadi kalau misalnya memang udah tua, biasanya nggak bilang nggak mungkin, tapi mungkin tradisi itu, budaya itu agak sulit dirubah ya. Dan mungkin kayak Mas Arief tadi bilang kan saya juga maksudnya saya baru sadar gitu, bener juga ya, orang tuh selalu berpikir kalau dagingnya beku mungkin gizinya nggak se-oke yang fresh gitu ya. Itu hal-hal yang bagus banget buat disuarakan ke orang-orang sih, bahwa gak ada bedanya kok gitu, biar kita mungkin bisa beralih lah ya, sedikit demi sedikit gitu. Mungkin juga mengenai kebiasaan, mungkin kita juga pernah dengar bahwa kalau kita makan piringnya besar, otomatis kita makannya banyak. Itu juga harus dirubah untuk membiasakan memakai piring standar atau kecil. Piring yang kecil-kecil aja dulu gitu ya. Kalau kurang bisa nambah kok gitu. Benar kan, lebih baik begitu kan ya? Oke, jadi banyak hal yang bisa dilakukan ya untuk kampanye dan kemudian juga untuk memberikan edukasi penyadaran bahwa memang ini problem yang sangat serius. 500 triliun loh, nggak main-main, terbuang sia-sia, nggak jadi apa-apa. Ini juga Pak Dahri Tanjung, terima kasih diskusinya. Kami sudah mencoba mengajak masyarakat dengan 3 A
3A, mencegah, memilah, dan mengolah terhadap sampah itu. Jadi sampah organik diolah menjadi pakan black soldier flies, jadi maggot, dan kemudian menjadi pakan juga ya untuk ternak ikan atau ayam. Keren. Jadi bisa banyak hal yang dilakukan, tapi yang terpenting memang kesadaran bahwa sia-sia betul gitu, banyak yang sudah terbuang dari setiap piring makanan yang tersaji di depan meja kita, dan itu mungkin sebetulnya bisa untuk memberi makan jutaan orang lain di Indonesia. 500 triliun bukan angka yang kecil. Kalau kita bisa mengatasi persoalan ini, maka uang itu bisa lebih berguna, memberikan pangan kepada warga kita yang lain, membuat mereka lebih produktif, dan pada akhirnya membuat perekonomian kita bisa bergerak lebih baik. Terima kasih Pak Arif Daryanto atas pencerahannya. Terima kasih Yorin. Selamat bekerja. Amanahnya besar sekali buat Yorin. Kok tahu sih? Ini lucu deh, karena memang ini benar ya, Mas Arif. Ada Pak Arif nanti yang membackup dengan segala macam data dan ini lucu sih sebenarnya Mas Arif, karena ini concern saya banget sebenarnya gitu. Pengen banget biar ya mulai dari awalnya sih mungkin dari lingkungan kecil untuk membiasakan kayak kok gampang banget ya buang makanan gitu, kesel kadang-kadang. Betul. Ternyata ini tidak lebih besar daripada hal yang cuma dinilai menyebalkan dan mengesalkan. Ini hal yang sangat boros, 500 triliun. Enggak, kalau dari audiens tadi Mbak Yorin, banyak hal yang sangat bagus tadi ya. Jadi 4R tadi ya dilakukan gitu ya. Tapi kan bagaimana gerakan-gerakan lokal yang kreatif ini bisa menjadi gerakan massal gitu. Ya ini yang tantangan buat kita ya. Dan juga strategi promosi Mbak Yorin tentu berbeda ya, untuk kaum milenial sama untuk Mas Hardi ini. Kalau Mas Hardi itu masuk kaum apa? Selenial ya Mbak ya, senior milenial gitu ya. Kalau saya kalau ini gitu. Milenium, zaman milenium masih buka tuh Yorin. Ya, jadi market segmentation of the promotion must be different kan gitu ya. Baik, terima kasih Pak Arif Daryanto, terima kasih Yorin, terima kasih Famers semua. Tetap dukung sekali lagi, tetap dukung Fame Station dengan mensubscribe, lalu kemudian juga memberi like, memberi komentar, dan membagikan semua tayangan yang kami sajikan. Jangan kemana-mana, tetap besok kami akan hadir kembali dengan tayangan yang tetap menarik. Besok kita akan mengundang Budiman Sujatmiko dan akan membahas tentang bukit algoritma, sesuatu yang sudah dibahas di roomnya Yorin sebetulnya. Tapi kita akan bahas kembali. Budiman Sujatmiko, inisiator bukit algoritma, dan Profesor Nunung Nuriartono, Dekan FEM IPB, besok akan membahas mengenai bukit algoritma, mimpi indah Silicon Valley di Indonesia. That's good. Mudah-mudahan itu terwujud, dan sekali lagi terima kasih. Kita akan terus tayangkan hal-hal yang terkait dengan perekonomian dan kebangsaan Indonesia. Jadi tetap stay home, stay safe, stay healthy, stay tuned with Fame Station. Saya Hardi Hermawan pamit, sampai jumpa.